Windy Rizaldi SE, MMTR dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti and Deputy Coordinator of ADPI DKI Jakarta. 15 menit dari sekarang ya Bapak. Kami Baik Ibu. persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi. Saya coba share screen-nya ya. Sudah terlihat apa namanya screen-nya Bapak Ibu? Ya, profil ya. Monggo Dulu Pak. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua Bapak Ibu ya. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya. Nah, judul daripada materi yang akan saya sampaikan adalah Utilization of System Dynamic as a Dashboard for Policy Decision Making in Logistic Activities. Jadi saya sampaikan juga ini dalam dual language ya kalau bisa. Ini penggunaan sistem dinamik sebagai dashboard untuk pengambilan keputusan ya dalam aktivitas logistik, di mana sebetulnya ini juga bisa diterapkan di aktivitas keilmuan yang lainnya. Jadi saya coba sesuaikan dengan tema OSA batch 16 saat ini, yaitu bagaimana kita memastikan kesinambungan ecological dan human survival juga dan smart society. Nah, berikut sedikit tentang profil saya. Saat ini saya ada di Asosiasi Halal Logistik juga sebagai sekjen, dan ada aktif di National Logistic Community, kemudian Asosiasi Spesialis Barang Berbahaya, dan juga Asosiasi Ahli Sistem Dinamik Indonesia. Dan saya juga mengajar di beberapa kampus, terutama di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Ya, kemudian saya juga sebagai independent instructor untuk barang berbahaya dan logistik, dan juga di bawah ada pengalaman pekerjaan saya sebelumnya. Dan saat ini diamanahkan Deputi Koordinator dan Reviewer Editor ADVI sampai 2030, dan kontak nomor saya Bapak Ibu bisa lihat di CV saya. Baik, saya langsung aja ke materi. Untuk menyederhanakan permasalahan atau to simplify the problem ya, kita menggunakan yang namanya system thinking ya, di mana dengan sistem ini kemudian akan berkembang membentuk suatu model ya dalam suatu penelitian, dan juga bisa disimulasikan. Biasanya dalam suatu pembuatan sistem thinking itu atau riset ya, kita dalam logistik atau dalam keilmuan apapun, di sini disebutkan why logistic decision often fail. Bagaimana sebetulnya suatu kegiatan itu bisa gagal. Kalau di logistik itu lead time-nya itu panjang yang tidak diharapkan, biaya tinggi yang tentu saja mempengaruhi daripada kegiatan itu, sistem tidak terintegrasi. Nah, pada intinya di sini terjadi kompleksitas dalam suatu sistem dan terjadi masalah yang perlu dipecahkan. Biasanya kita akan menggambarkan latar belakang itu dengan demografik, data-data kependudukan ya. Kalau di sini contohnya saya ambil di sini terkait sertifikasi halal logistik. Di sini ada data Muslim dan populasi Muslim ya. Ini yang memicu terbentuknya sertifikasi halal. 87% penduduk demografinya ini adalah Muslim. Kemudian karena tingkat kesadaran pelanggan juga itu mulai ada, di sini ada 64% juga dari survei yang ada, sehingga hal tersebut memicu penggunaan atau
produk-produk halal, dan produk-produk halal itu harus didukung oleh distribusi perusahaan logistik, dan perusahaan logistik itu harus bersertifikasi halal, ya. Dan ini juga sebetulnya sudah selaras dengan apa namanya, di bawah itu ada dari PBB, ya, SDG, ya. Nah, jadi SDG juga itu udah mengacu ke SDG. Kemudian ada ranking Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy Report. Di sini yang bisa dijadikan acuan. Jadi biasa kita berawal dari suatu kompleksitas permasalahan dan data-data yang ada sebagai fakta. Ini dasenya biasanya, ya. Kemudian kita harus kenal dulu apa itu sistem dinamik, ya. Sistem dinamik ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengkaji perilaku suatu sistem atau sistem behavior. Kemudian digunakan juga untuk menunjukkan bagaimana interaksi antar suatu komponen variabel, ya, serta pengaruh masing-masing variabel tersebut dalam sistem, ya. Kemudian adanya umpan balik, feedback loops, ya, yang menyusun suatu struktur daripada variabel tersebut. Biasanya dalam suatu sistem dinamik itu dianalogikan sebagai suatu keran di sini, ya, atau suatu di sini pelampung atau valve, katup, ya, di mana air masuk melalui bukan katup itu biasanya ada data masuk gitu, ya, atau angka-angka yang masuk, kemudian besar kecilnya angka atau bukan katup ini tergantung pada posisi pelampung atau kondisi pelampung itu. Nah, jadi biasanya penjelasan sistem dinamik itu diawali dengan apa namanya, gambar keran ini, ya. Kemudian di dalam gambar ini bisa dilihat ada model fisik dan matematik, di mana sistem dinamik ini lebih masuk ke dalam model matematika, ke numerik, kemudian dilakukannya simulasi di situ. Dan di sini dia akan menggunakan yang namanya diagram causal loop, ya. Dan tentunya dilanjutkan dengan stock flow diagram. Nanti kita akan bahas itu pada slide selanjutnya. Tujuan daripada penggunaan sistem dynamic ini adalah untuk mendukung suatu keputusan atau decision support, untuk simulasi suatu kebijakan atau policy simulation, dan untuk mengurangi risiko atau risk reduction. Di mana di sini disampaikan atau dinyatakan bahwa sistem dinamik ini tidak memprediksi suatu masa depan, tetapi dia mencoba memahami perilaku dari waktu ke waktu, ya, dari suatu fenomena atau dari suatu variabel. Jadi tadi sistem thinking itu mencoba memahami perilaku dari waktu ke waktu. Di sini dicontohkan adalah menggunakan penduduk, ya, data penduduk, di mana ingin diketahui bagaimana kebijakan pengurangan penduduk dan kemampuan pengelolaan penduduk, termasuk hubungannya dengan rasio sampah. Jadi bagaimana sampah itu berdampak terhadap apa namanya, penduduk yang ada, atau penduduk berdampak kepada sampah yang ditimbulkan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa sistem dinamik bukan hanya pada dunia transportasi, tapi juga bisa mengatasi masalah lain. Contohnya di sini mengatasi masalah sampah. Kemudian sistem dinamik juga ini secara saintifik dia melakukan kontribusi, ya, integrasi dengan beberapa variabel atau banyak variabel yang kompleks untuk mendapatkan kebijakan policy, long term policy insight, ya, dan tentunya ada keuntungan praktis atau practical benefit untuk bisa, kalau dalam logistik tadi, mengurangi waktu proses atau reduce lead time. Kemudian bisa mengefisiensikan biaya,
Dan bisa dilakukan yang namanya tes skenario untuk tadi mendapatkan suatu kebijakan yang pas. Di sini juga tadi digambarkan nih masih contoh yang tadi kebijakan polusi, bagaimana pengurangan mobil, motor, ini tentu bisa dianggap bagaimana mengatasi polusi yang ada saat ini. Kemudian ada juga informasi di sini yang kita bisa sampaikan bahwa jumlah variabel yang bisa diaplikasikan dalam sistem dinamik ini, kalau dia memang kurang dari 20, itu memang terlalu sederhana. Jadi memang ada batasnya ya. Jadi untuk apa namanya bisa tapi masih bisa digunakan untuk konseptual dan teaching. Untuk 30 sampai 60 ini masih dianggap bisa efektif ya untuk riset disertasi policy model. Kemudian 60 sampai 80 itu advanced policy, tapi kalau 100 ini terlalu banyak harus hati-hati dan bisa berisiko untuk digunakan. Untuk foundernya atau teori ini sebetulnya dari Forrester ya. Jadi ini adalah founder daripada sistem dynamic. Kombinasi pendekatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem dinamik bila Bapak Ibu menggunakan sistem dinamik tersebut adalah sistem dinamik bisa di-combine dengan service quality, kemudian juga dengan AHP, analytical hierarchical model ini, kemudian bisa juga dengan machine learning, dengan big data itu bisa di mix ya, bisa dicampur atau bisa di-combine. Kemudian di dalamnya bisa kita rumuskan terkait perilaku makro behavior. Kemudian kita juga bisa mengkerucut ke arah micro precision. Jadi masalah-masalah mikro juga bisa dipresisikan. Kita bisa menggunakan juga VSM di sini untuk dikombinasikan dengan sistem dinamik. Nah, ini ada contoh frame kerangka metodologi di mana kita gunakan systematic literature review, kemudian membentuk menggunakan cervical model pertama dengan kombinasi AHP di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem dinamik untuk mengolah hasil daripada cervical AHP. Dan di sini juga digunakan rich picture ya. Jadi dalam sistem dinamik itu ada yang namanya rich picture untuk memotret fenomena yang ada saat ini. Kemudian di sini juga dilanjutkan oleh yang namanya black box diagram, matrix level. Tadi ada analisis dulu, kemudian ada diagram, causal loop dan stock flow diagram. Lalu kemudian ada verifikasi validitas, sensitivitas. Lalu kita skenario model, bisa dilanjutkan triangulation, dan kemudian kita bisa melakukan implementasi dan memperoleh novelty. Ini kalau dalam penelitian bisa digunakan seperti ini, Bapak Ibu. Software yang familiar untuk digunakan itu ada Fansim, di situ ada juga PowerSim, ada Stella. Jadi Fansim dan PowerSim yang sangat familiar. Ada yang ini free, ya. Jadi ada free juga. Kemudian ada Stella, di situ ada iThink, ada AnyLogic, InsightMaker, MATLAB, Python. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam metode ini ya. Jadi ini contoh ada Fansim di situ. Biasanya Fansim ini bisa connect juga dengan Python. Ya, di situ ada pembentukan causal loop, contoh causal loop, dan di dalam contoh lagi di sini ada PowerSim, mana PowerSim ini langsung bisa digunakan untuk sama buat causal loop diagram dan stock flow diagram dan melakukan perumusan di situ. Proses sistem dinamik tadi urut-urutannya diawali dengan identifikasi masalah dan bisa juga menggunakan bantuan need analysis. Kemudian ada diagram black box, matrix level, lalu dibikinlah causal loop diagram tadi untuk kualitatif analisis, kemudian stock flow diagram untuk kuantitatif sistemnya, dilanjutkan dengan simulasi untuk menentukan skenario yang tepat untuk kebijakan itu. Tetapi
keseluruhannya harus tetap dilakukan validasi. Ya, rumus-rumus yang digunakan dalam simulasi ini harus divalidasi. Ya, bisa menggunakan MAPE di sini. Kemudian dilakukan hipotesa dengan policy testing. Di sini ada dimulai dengan behavior reproduction test, kemudian ada sensitivitas analisis test pada kontrol input utama yang ditemukan nanti, kemudian ada policy mix scenario test, ada extreme condition test. Kita berharap dalam hipotesis ini atau dalam temuan ini ada loops yang memang berdampak, ya, seperti loop reinforce yang positif dan balance yang negatif ini, mereka saling mempengaruhi. Kemudian adanya time delays yang timbul waktu yang mundur, ya. Kemudian non-linear effect daripada hasil simulasi tersebut. Nah, di sini ada gambaran terkait penggunaan sistem dinamik di dalam logistic activity. Ini adalah suatu hasil di mana case study terkait sertifikasi logistik halal, di mana diharapkan lead time itu menurun, cost juga menurun, dan kapasitas bisa ditingkatkan. Jadi ini adalah contoh grafik yang kita hasilkan pada saat suatu penelitian dalam percepatan sertifikasi halal, di mana ada 4 skenario yang biasa digunakan: pesimistik, baseline, moderat, dan optimistik. Namun skenario yang terbaik itu adalah gabungan dari beberapa skenario yang disebut dengan policy mix skenario. Makanya ada policy kelima itu adalah kombinasi dari beberapa skenario yang dianggap terbaik. Kemudian pada akhirnya kita mengharapkan sistem dinamik ini dia sebagai alat yang membantu dalam proses berpikir, bukan hanya menciptakan suatu model, kemudian dia juga bisa menghasilkan dashboard sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk kebijakan, dan ini tentunya bisa bermanfaat atau dapat digunakan untuk disiplin keilmuan di bidang apapun. Bagaimanapun ini, sistem dinamik ini tidak hanya memberikan kita itu jawaban yang sempurna, ya, tidak mungkin, tetapi dia akan memberikan paling tidak arah yang tepat untuk keputusan yang lebih baik. Jadi di sini Bapak bisa lihat beberapa gambar di sini yang berbentuk dashboard. Ini modelnya seperti ini contohnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya masih ada, Ibu, atau udah habis? Kalau dari waktu sih cukup Pak, lebih 2 menit. Tapi Oh di ya, sini ada yang mau disampaikan lagi atau menjawab pertanyaan? oh ya, kalau ada pertanyaan, baik. Saya rasa Baik. saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Win. Ini menarik sekali dan di sini sudah ada 2 penanya, yaitu Bapak Muhammad Sudi dan Ibu Afri Martin. Halo Pak Muhammad Sudi dan Ibu Afri, apa akan ditanyakan secara langsung? Mungkin bisa open kamera dan open mute. Saya lihat pertanyaannya itu, Bu. Sembari menunggu, ya benar Pak, dari Pak Muhammad Sudi itu izin bertanya, sejauh mana penggunaan dashboard berbasis dinamika sistem mampu memberikan gambaran real time tentang keterkaitan antara biaya, waktu, dan kapasitas distribusi? Baik, Oke, saya langsung jawab aja ya. oke. Jadi tentu saja dashboard ini dibuat berdasarkan tadi variabel-variabel yang datanya itu adalah real, ya, berbasis real. Kalau real time itu kita melakukan prediksi itu biasanya waktu, ya, range waktunya itu tergantung targetnya berapa. Misalnya pakai RPJMN yang 2000
29. Berarti dari 2024 itu 5 tahun. Nah, kita akan sampaikan bahwa dalam 5 tahun ke depan, dari data yang real tadi yang udah ada time series ya, time series tadi, biaya yang bisa menurun karena dampak akselerasi, katakanlah gitu, percepatan itu bisa ditekan gitu ya, atau dengan akselerasi itu ada beberapa biaya yang bisa ditekan dan kapasitas distribusi tentu saja bisa ditingkatkan. Jadi itu karena kita menggunakan data yang real dan waktunya juga memang biasanya ada targetnya seperti RPJMN tadi, maka itu bisa kita nyatakan mendekati real time gitu ya tadi. Kemudian yang kedua ya, ini strategi. Waktu dan kapasitas distribusinya sudah, Pak. Sudah, tadi kapasitas Yang distribusi time series. bisa meningkat ya. Baik, yang kedua Pak Muhammad Sudi, mungkin jika nanti akan ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat dan mohon Pak Windy untuk merespon Ya, ya. Bu. Ya, Baik, yang kedua dari Ibu Afri Pak, izin bertanya, apa strategi untuk mengatasi masalah data lag, data bias, atau ketidakakuratan data dalam sistem logistik? Silahkan. Ya. Data lag memang ada masalah kadang-kadang pengumpulan data. Jadi data ini kita bisa menggunakan justifikasi daripada pakar ya. Jadi asumsi daripada pakar bisa digunakan. Data bias kita bisa menggunakan apa namanya questionnaire ya untuk atau FGD dalam mengkonfirmasi kebiasaan data itu supaya lebih mengkerucut, dia lebih apa namanya rapat. Jadi itu bisa diperkecil dengan tadi ada FGD dengan apa namanya asumsi daripada atau justifikasi judgement daripada pakar. Nah, itu bisa diatasi dengan data itu. Jadi sebetulnya banyak solusi di situ dan angka-angka itu pun apa namanya bisa juga kita menggunakan analogi beberapa data yang masih ada kaitannya dengan hal yang kita teliti gitu ya. Jadi masih bisa menurut saya itu digunakan. Jadi tadi udah ada bantuan dari expert judgment dan FGD sebagai alat bantunya tadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Win atas respon kepada Ibu Afri dan nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjut di kolom chat. Serta Pak Windy, terima kasih sudah sharing materi yang sangat berguna sekali dan selanjutnya adalah token appreciation. Rizaldi, berikut adalah sertifikat terkait keynote speaker Pak Windy Rizaldi, SEMMTR pada PKM Osabat ke-16. Silakan diterima Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sukses Api.